Saya ngeliat buka CVT-nya, lihat karkasnya udah bening begini, udah curiga. Terus posisinya kok beda, nggak kayak ori ya, ada huruf Jepang. Terus aduh, sernya lecet nih, nokennya tuh kemakan. Ya begitulah, sedih menurut saya Mio standar tinggi itu kondisi sehat pun udah nggak kenceng gitu. Kalau nggak kenceng ya nggak ada enak-enaknya menurut saya. Jadi naikin aja 52 biar tenaganya dikit. Ngacir, tidak mau bore up, tapi saya masih takut lah, pertimbangan 53 nih cuma segala macam. Buat yang orang yang males ya, ini bisa jadi referensi buat kalian. Modal THR 52 aja itu tenaganya jauh beda, tapi dengan kondisi salat ya ada CVT sehat, karbonya normal, ini enak. Kita bonceng. Ngacir guys, ini berdua loh. Nah, iya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Anigres 21. Yo, video kali ini ya tentang permioan aja lagi, nggak jauh-jauh ya. Jadi ini lagi ngegarap Mio Sporty putih. Ini tahun 2006 sih kalau ikut dari strippingnya ya. Saya belum ngecek sih di nomor angkanya ya. Cuman kalau dari motif strippingnya tuh dia 2006. Nah ini mohon maaf ya, proses dari awalnya nggak ke video, jadi emang datang kondisi langsung saya bongkar. Mumpung kemarin ada ownernya, jadi biar langsung ketahuan apa yang mesti dibelanjain. Jadi motor datang, konsultasi sebentar, terus saya tanya ownernya buru-buru nggak om? Kalau nggak buru-buru tungguin aja, saya bongkar semuanya sampai sekiranya bisa ketahuan apa aja yang mesti dibelanjain. Nah itu rangkai saya tuh udah dibersihin, sebelumnya itu kotor. Dan ternyata tuh banyak banget guys, jadi sedih banget ya, agak disayangkan. Jadi ownernya itu beli motor bisa dibilang dapet yang bisa dibilang ya maaf ya, ini akal-akalan pedagang. Jadi itu motor dibikin yang penting rapih aja di bagian luar, dalamnya mah nomor sekian. Sedih banget sih, jadi posisi motornya itu emang dari luar ya terlihat cakep lah, tapi pas dicek juga bodinya KW, ya strippingnya ala kadarnya. Terus yang paling sedih sih mesinnya ya. Ntar kita videoin lagi ya untuk bagian mesin. Jadi itu mesinnya saya pas buka CVT udah sedih. Om ini kerkasnya KW. Udah mau nggak mau pasti belanjanya agak banyak. Dan bener pas dibuka itu motor sebenarnya baru digarap, kayaknya baru dibenahin, cuman ya agak asal cepet aja, asal jadi. Jadi posisi noken juga kemakan, pelatuk juga kemakan, dan endingnya pun jadi jajannya agak banyak. Bagian CVT banyak, bagian mesin tengah banyak. Terus yang agak masih ngegantung adalah karbu. Karbu saya belum tahu bisa dipakai apa enggak, cuman ketika saya coba jalan, walaupun dikit doang ya, kayaknya sih normal. Jadi saya bilang sama owner juga, om ini karbu nanti kemungkinan saya coba dulu, kalau emang masih bisa dipakai, pakai, kalau nggak bisa ya ganti. Karena tadi pas saya coba sedikit sebentar doang sih, saya kata normal gitu. Nah ini sebagian partnya udah ready ya, jadi ownernya juga sekalian ngerapihin bagian mesin sama bagian body. Bodinya ganti bodi halus kasar, ganti lampu, terus spion, apalagi ya, mika speedo, kunci kontak, sok belakang. Untuk sok depan juga dibenahin, cuman kemarin udah dipasang langsung ya, karena posisinya cuman ganti asok doang sama seal, pasti bongkar juga. Jadi ketika dibuka udah om ganti asoknya aja nih, karena asoknya juga KW, yang lainnya sih aman, kayak suling sok, tabung soknya ori, jadi cuman ganti asok doang karena bocor dan udah bukan ori. Nah terus untuk bagian luar apa lagi ya, tadi boleh halus kasar, jok juga, joknya udah ada tuh, joknya udah disiapin ya. Terus apalagi ya, kalau untuk bagian luar bodi halus kasar, sok belakang, sok depan ganti as, terus standar samping, standar tengah. Nah terus yang untuk bagian CVT bisa dibilang hampir full, cuman bagian depan belum lama diganti baru kayaknya sama owner sebelumnya atau sama pedagang sebelumnya, saya nggak tahu. Cuman itu ori, jadi nggak perlu ganti, nggak apa-apa. Cuman kayak kampas ganda ganti, udah parah dah kampas ganda, ntar saya liatin. Terus kampas ganda ganti, sliding juga ganti sepaket, pakai yang ori. Saya udah kasih solusi, om mau ganti yang biasa nggak apa-apa, tapi mereknya yang sekiranya bagus lah, setidaknya ada mereknya, NPP, Federal, Aspira atau yang lain, yang penting ada mereknya. Tapi ownernya maunya yang ori, ya udah ngikut.
Terus nih cangklong busi, kabel bodi juga sekalian ganti. Kalau kabel bodi saya saranin ganti aja karena udah umurnya udah lama banget lah. Jadi ganti sekalian peremajaan. Terus nih kayak kipas, filter ini sebagian sih. Belum saya siapin semua, fan belt. Ya pokoknya udah cukup lah bagian mesin sama apa nih CVT. Terus noken juga nih diganti karena nokennya udah kemakan ya. Jadi nokennya diganti beserta sama pelatuknya. Nah ini ownernya nggak mau di bore up guys. Jadi dia maunya emang buat apa namanya buat standaran aja lah. Cuman saya tetap rekomen lebih baik di quarter sekalian naik ke 51 atau 52. Soalnya juga posisi Sera juga udah baret ya sekalian. Udah om kalau nggak mau bore up yang agak ekstrim, nggak ekstrim sih sebenarnya 53,5 ya. Cuman karena saya ngeliat marketnya atau konsumennya itu ya bapak-bapak ya, saya yakin nggak terlalu ngejar itu juga apa namanya performa lah ya. Terus juga emang bilangnya saya juga cuman buat jalan-jalan deket doang, ya udah paling saya rekomen bore up aja bore up lagi quarter aja ke CR 52. Jadi hitungannya di OS 200 gitu. Udah guys, nih kita siapin kita bawa dulu ke samping, nanti kita videoin lagi untuk bagian mesinnya nih yang sedih lah pokoknya, cukup sedih sih. Ya nih guys, nih untuk bagian mesinnya nih. Jadi ini alhamdulillah ada ownernya ya ketika dibongkar, jadi saya juga biar nggak dibilang nipu atau segala macam. Alhamdulillah saya ngeliat buka CVT-nya, lihat karkasnya udah bening begini, udah kaget, udah curiga. Terus posisinya kok beda, nggak kayak ori ya. Pas saya lihat bener aja ini mah bukan ori. Pas dibuka dibelah, set mereknya apa yo nggak tahu, ada huruf Jepang ada gile nih. Terus pas juga posisi dibuka tuh sernya lecet, udah makanya di quarter. Terus yang anomali lagi, nggak anomali sih sebenarnya, emang motor capek kayaknya nih, nokennya tuh kemakan. Saya sempat kering oli sih kayaknya ini motor. Terus sama entah mungkin sama bengkel sama owner sebelumnya atau sama pedagangnya diganti ala kadarnya aja, saya nggak tahu juga ya. Jadi saya mah bayangannya aja mah mungkin dibersihin ya, sekedar dibersihin aja, dibenerin gitu. Cuman karkasnya doang yang diganti. Nih plastiknya tuh kerap makan. Ya begitulah, sedih Selamat datang di Mio. Kalau jajannya banyak mau banyak. Nah terus ini untuk headnya udah dibersihin karena emang standar aja ya. Jadi ntar nih udah disekir, ntar paling tinggal dikorek-korek dikit lah biar laknya hilang, di porting-portingnya. Cuma nggak di porting apa yang ngikis ya. Cuma udah dibersihin nih, udah lumayan lah. Dibersihin sama Fahmi tuh. Bloknya ori bloknya. Bloknya sih alhamdulillah sih ori. Tadi udah di quarter juga. Nah ini guys, bloknya tuh sudah di quarter. Alhamdulillah sih untuk bagian mesinnya sih nggak ada yang diganti KW ya, selain karkas ya. Jadi kayak bloknya ini original. Terus ini udah di quarter ke OS 200. Jadi 52 nih. Kita nggak ya 5200 ya. Pakai NPP guys. Terus udah nih kalau untuk bagian head diganti klepnya karena klepnya udah kemakan sedikit. Tuh dia lagi. Ya kalau untuk bagian mesin mah sedihnya sih cuma di sini doang sih, di karkas ya. Jadi habis doang. Ini aja kemarin ngitung kasar aja udah hampir 8 juta. Ini 8 juta ya karena sama bagian body ya. Beda lagi kalau udah reparasi bagian luar. Memang kalau untuk mesin itu aja udah hampir 6 atau 5-an lah mungkin nyampe ya. Kita dulu, itu bodi kasarnya KW atau enggak? Bodi kasarnya kayaknya enggak deh, yang KW cuman bodi halusnya doang. Jadi bodi kasarnya itu kayak masih bawaan yang lama, yang masih buluk-buluk itu nggak diganti. Berarti masih aman lah ya? Coba coba lihat jadi sini nih. Saya kalau KW juga kan enggak sih, nah ini kalau lihat dari itunya, ini masih bodi bawaan motor nih, bodi kasarnya, speedometernya juga masih bawaan, nanti ntar diganti mikanya. Yang KW itu bodi halus nih, kelihatan banget tajem-tajem. Oh, terus ya sejauh ini sih kalau untuk bagian rangka ya alhamdulillah sih nggak bekas motor-motor bekas kayak motor bikin balap atau motor yang acak-acak ya. Cuman emang ini motor kayaknya buluk capek. Terus ya diganti reparasi seadanya, ganti bodi baru KW biar terlihat kayak standar lah. Ini
body KW cepet banget tulangnya. Ini udah yellowing aja, yang ini belum Kelihatan nggak, gengs? kelihatan kali ya, doang plat nomor ya. Ini di sini Yellowingnya karena itu kebakar. malam matahari. Nah terus ini yang udah diganti, nih asokannya diganti ya. Apa nggak ya? Kan nggak dia. Wih, jatuh. Asokan udah diganti baru. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan yang warna silam. Ya, itu juga kan lampu depan ganti baru juga. Ini kan mas rem, handle-nya diganti Pakai apa? standar. Bapak-bapaknya maunya standar aja, pokoknya nggak mau yang aneh-aneh. Terus hand grip, spion, saklar kanan. Kalau yang kiri mah udah baru sih kayaknya, belum lama. Tapi ini ori sih kayaknya. Terus sama handle kiri udah. Jadi untuk sekarang saya mau nerap bagian mesin dulu. Kalau mesin mah hampir semua ini, maksudnya kayak kan kertas baru, kertasnya udah dibeli juga mana ya? Mana, Mi? Mana, Oh, Mi? dalam. Taruh dalam. Terus cover semua ganti, cover mesin, cover kipas, box filter mana dia? Nanti di box filter. Oh, di box filter ada nih. Nah, ini box filter sama filternya karena ini udah ngangan habis. Untuk yang bawaan tuh, ini udah nggak steril nih, debu masih masuk. Jadi ntar paling diambil karet ininya. Kalau ini sih jarang rusak ya, ntar paling ini diambil. Terus apa lagi ya? Ini juga bisa diambil sih, cuman paling terganti aja lah, udah kering. Tuh, ya begitulah. Nanti kita cari yang masih bisa dipakai, kita ambil. Ini paling baut diambil, baut. Soalnya kalau dibeli juga baut kayak gini sepele sih, cuma kalau hitungan udah 10.000 kan lumayan. Udah 40.000 sendiri. Ya udahlah. Ini saya mau itu dulu, barang-barangnya mau saya jajarin buat di Instagram foto. Biar tahu ada kerjaan nih biar. Ya, oke. Ntar lanjut lagi ketika udah mulai ngerakin. Oh iya nih guys, satu lagi nih. Ini kemarin ketika dibelah sama yang owner sebelumnya atau sama bengkel sebelumnya, saya nggak ngerti dah. Ini dipotong untuk bagian senter tengahnya. Ya ini agak menyedihkan juga ya. Dan yang lebih sedih lagi apa? Ini dia guys, lihat bagian sampingnya. Ya salam. Gak tahu nih bisa dibenahin apa enggak nih. Ini masih ada bosnya yang lama sedikit nih di dalam. Belum tahu nih bisa dikeluarin apa enggak nih. Soalnya kalau nggak dikeluarin nanti ini posisinya sandar tengahnya miring nih. Aduh, nggak ngerti dah. Ini juga ada baut patah. Nih semoga ntar saya bisa ngelepas ya. Kalau nggak bisa ya Kang Bubut sih. Ya udah guys, ini kita coba cicil dulu dikit-dikit. Nah, ini Bes udah disiapin nih barang-barangnya nih. Nah, ini motornya nih. Sedeng. Oke nih guys, untuk pulinya udah jadi. Jadi pulinya tetap pakai yang lama. Jadi kalau kemarin saya cek ini tuh udah diganti baru. Belum lama lah diganti barunya karena ini posisinya masih seger lah tuh, belum ada yang kemakan. Bagian dinding sininya nih, biasanya kalau udah bawaan motor atau udah umur 5 tahun lebih pasti udah kemakan nih bagian sini nih. Nah ini masih bersih nih, masih bagus, jadi ini nggak saya ganti. Cuman ini udah kemakan sedikit karena yang diganti tuh ini doang, ininya nggak diganti nih kipasnya. Jadi kipasnya udah ngejeglok parah, ininya enggak, baru kan. Jadi otomatis pasti fanbel keganjel di sini, nggak mau naik lagi karena posisi di sini udah ngejeglok. Udah nyegelok parah, jadi di sini ya agak sedikit ngikut juga ya. Endingnya ini saya derajat lagi sedikit 13,5, ini juga sama 13,5. Nah ini aja udah posisinya udah cukup tipis nih, kan biasanya ada kayak apa ya, ada posisi ngegotnya lah di dalam sini. Ini udah cukup tipis nih. Nah yang ini aja nggak kena nih, ini dikit-dikit banget nggak kena nih. Cuman kalau saya hajar lagi biar sampai rata semua, takutnya malah terlalu dalam guys. Jadi nanti fanbelnya juga jadi terlalu turun. Nanti kalau emang nanti pas saya pasang turun, posisi ring yang ada di sebelum kipas ini saya pindahin ke belakang biar posisi fanbelnya lebih itu lagi, lebih narik, lebih neken gitu guys. Terus apa lagi ya, udah sih. Dan kita tinggal mau proses nyicil, kita rakit. Terus tadi bos standar tengahnya bisa kelepas guys, alhamdulillah. Tadi bosnya itu mana nih, ini dia nih. Bosnya udah tinggal setengah. Semoga sih bisa dipasang ya yang bos yang standarnya lagi ya. Walaupun ngegit mas setengah bisa lah, semoga. Nanti
Sisa yang selahannya saya pakein lem porting aja biar nggak masuk air atau nggak masuk itulah kotoran gitu guys. Dah, nih saya mau proses ngebuletin rengkes. Ntar Fahmi paling urusan CVT disuruh rakit sliding. Oh iya, seal sliding belum saya ambilin. Seal sliding ya, terus roller juga belum. Oh iya, masih banyak yang kurang, saya masih lupa nih. Ada beberapa yang kelewat. Slider juga belum, tutup rumah roller juga belum karena yang bawaannya udah kemakan ini. Udah kemakan tuh guys. Ya namanya ya. Ini sih masih bisa nih pakai yang lama pernya. Nah ini karbu nih semoga nih masih bisa kepake ya. Karbu sih ori sih. Karbu, waduh serem banget suaranya nih. Suara dari bentuknya sih karbu bawaan motor ini. Cuman yang amat disayangkan ya, ini tuh namanya mungkin akal-akal pedagang ya. Ini kena air itu nih kayaknya nih, air yang buat merontokin kerak mesin loh. Jadi berjamur guys. Rengkesnya juga sama, tadi ada sebagian yang berjamur, disikat nggak hilang udah. Karena dia posisinya kan emang dia kan ngikis gitu ya, kayak agak korosif gitulah. Jadi ya mau gimana lah, udah nggak bisa udah. Ya penting bersih aja lah, bersih. Sebelumnya kan kotoran parah juga. Ya mohon maaf juga ya nggak ke video dari awal ya. Udah nih kita proses rakit dikit-dikit. Oke guys, jadi ini udah bulat ya untuk mesin bawah. Terus untuk bagian cover udah dirakit, karet-karetnya udah dipasangin. Terus apa lagi ya? Terus tadi untuk sektor CVT juga udah dirakit nih. Jadi ini settingannya rollernya pakai 9 aja biar lebih ringan juga tenaganya. Tapi ini rollernya saya pakai yang ori Mio J. Ya saya ngeliat juga lah konsumennya, kalau konsumennya yang itu apa yang bukan anak muda yang mau high performance, saya kasih yang standar aja udah cukup. Dan ini yang original Mio J itu berarti 9 gram ya guys. Terus ini udah juga sama, slidernya juga sama, saya pakai yang standar aja. Biasanya kan saya pakai Dr. Puli ya, cuman saya pakai yang standar aja nggak apa-apa. Terus ini mangkok ganda sliding udah dirakit tadi sama Fahmi. Ini dia semua original baru ya guys. Seger parah ini. Ini segini doang sepaket begini berapa nih ya? Nyampe ini 1,5 juta nih. Satu empatan lah nyampe lah kurang lebih. Cuman ini masih pakai yang lama nih per CVT-nya karena per CVT-nya masih bagus, nggak apa-apa. Biar minim budget juga. Posisinya kalau yang beneran masih bagus saya pakai yang lama aja. Karena ya gimana ya, saya juga udah nggak tega banget, udah habis banyak. Jadi part-part yang perintilan yang menurut saya masih layak banget saya pakein aja, nggak apa-apa, yang penting masih layak gitu. Soalnya emang udah enggak ya udah jangan gitu guys. Turut ini juga koil, ini mah koil disambung sih bukan dipotong ya, jadi ntar tinggal dicopot nih sambungannya, ntar saya pakein cangklong yang ori lagi. Terus tadi sandar tengahnya bisa guys untuk bosnya. Endingnya tadi bagian yang celah-celahnya itu saya pakein lem porting biar nggak masuk air. Tahu kata nggak ya? Saya nggak kelihatan. Tutupan sandar tengah. Ya begitulah kurang lebih. Jadi bisa bosnya biar motornya nggak oglek-oglek tuh, udah jejak. Sebelumnya oglek-oglek. Gara-gara sandar tengahnya juga udah oblak, lubangnya sama. Lobangan direknya juga oblak, jadi semuanya jadi ikut oblak. Sudah, terus ini tinggal masang head. Nah ini udah pasang sehernya tuh, OS 200 NPP. Nah tuh guys, OS 200. Jadi sehernya ini 52. Ini mana dia bukan 200 nih, kagak ada kode OS 200 nya. Iya nggak ada lagi. Cuman di ringnya mah ada nih tuh 5LW 200 tuh guys.
Jadi untuk headnya juga nggak diapa-apain ya, nggak di squeeze karena ya posisinya Sera juga dia sama modelnya kayak Mio, standarnya ngejeglok ke dalam, jadi kompresinya masih cukup low. Tapi hitungannya ini udah bisa lah pertalite mah. Karena cc-nya juga udah naik, kompresinya juga jelas sudah naik pasti guys. Udah sih tinggal terpasang CVT, pasang cover udah bisa siap naik ke rangka itu guys. Ntar kalau sudah naik kita bongkar juga bodinya biar bisa pasang kabel bodi, tali gas, tali rem, sok belakang, apalagi itu mika speedo tuh, dan bodi kasar sekalian. Oke, ini ban kan nanti mau diganti sama ownernya, cuman karena ban itu banyak model dan banyak ukuran ya, jadi saran saya bilang om beli sendiri aja deh, ntar saya tinggal masangin aja, karena takutnya kalau ban kan modelnya beda-beda, harganya juga beda-beda, takutnya ya nggak sesuai budget atau model yang nggak suka, profil yang nggak suka, beda-beda kan gitu guys. Oke, dah nanti kita lanjut lagi apa ini ya. Udah sih tadi kipas udah pasang semua, wis kita tinggal pasang-pasang lagi nih bagian CVT. The next day. Oke guys, ini untuk Mio putih. Kita lanjut lagi. Mesinnya udah naik. Terus ini udah jadi diganti ini cangklong businya. Terus nih intake kemarin yang satunya tuh udah drat 12 ya. Jadi saya repair aja, saya recoil. Sekalian saya ganti bautnya karena udah beda. Jadi biar sama nih. Biar rapi juga ya. Udah sih, terus ini tinggal jajal engine on paling. Nah, masang kabel, knalpot. Untuk kabel bodi biar dulu aja begini, atau ya ini sih biar begini dulu aja, nanti tinggal kita ganti ketika motor udah nyala lah, udah engine on. Oke. Terus nih CVT juga udah pasang. CVT ini semua full baru. Ini puli depan jadinya udah pasang. Apalagi ya, udah sih sip lah. Ntar kita tunggu engine on. Oke bis, jadi progres Mio putih sudah nyampe sini. Ya, sudah nyala guys, sudah nyala, sudah mau beres sebenarnya, cuman masih banyak nih yang mesti dipasang-pasangin, apa CVT, terus ada busuk, terus ini apa bodi belakang, bagian depan tinggal tameng doang belum dipasang. Ini suara one way-nya nih guys. Oh, ada suara one way yang kesang banget, kesang. Ya ini mau kita ganti kayaknya terlalu berasa ya, karena udah terlalu habis banyak. Kalau nanti fungsi mah nggak saya ganti lah, nanti paling saya obrolin ke orangnya. Kalau orang mau ganti, kalau enggak ya enggak. Karena cara fungsi masih normal. Masih suara ini. Bajunya seragaman. Ya juga warna sama. Janjian ya? Oke ini. Nah, ini waktu tinggal pasang mika merah nih guys. Orangnya juga tadi nggak mau lampu belakangnya diganti semua karena mau mika yang merahnya doang nggak ada, diganti, dibeliin. Tambahin. Tambahin. Nah ini Pami lagi ngerakit CVT. Cover. Oke.
udah nih adem lah, semua Adem serba baru. Nah, Bumper iya. baru, lagi perkas baru, terus blok seher di motor. Ya udah, jadi pasti adem di tengah, kepang baru, udah. Ini settingan CVT-nya pakai apa aja? Standar dadar, remnya bapak-bapak. Standar. Jadi memang bapak-bapak yang satu ini tidak mau kebut-kebutan ya, tidak mau performa Mio-nya di-upgrade signifikan, jadi semua full standar. Cuman saya saranin pakai 52 biar ada tenaga dikit lah, karena menurut saya Mio standar tinggi itu kondisi sehat pun udah nggak kencang gitu, kalau nggak kencang nggak ada enak-enaknya menurut saya. Jadi naikin aja 52 biar tenaga dikit Iya, banget. adanya borosnya doang ya. Iya, dapat borosnya doang. Jadi kalau ini borosnya dapat, tenaga dapat. Daripada cuman borosnya doang dapat, tenaganya hampa. Oke, tinggal pasang bodi belakang, bodi depan Iya, ya. bodi belakangnya udah dibawa. Ini udah dibawa ini. Pokoknya full baru, bodi halus kasar. Tapi kolongannya enggak tuh, kolongan. Kolongan yang putihnya. Iya, itu kolongan itu. Oh, ini. Iya, sama parunya juga. Karena itu dari motor datang udah baru dan itu ori, jadi saya pertahankan, nggak apa-apa, lumayan buat ngurang-ngurangin totalan. Jadi Iya, ngurangin budget. jadi totalannya sebagian kemarin saya hitung udah sama bodi kasar yang bawahannya, cuman karena itu udah ganti saya alihin ke cover CVT. Tuh. Jadi cover CVT ganti baru sekalian karena yang lama dicat guys. Ini sepaket semua kemarin dicat nih, cover CVT, bak CVT selalu sepaket dicat Doxus barengan dengan Apa? tameng knalpot ngikut Lah, semua iya. hitam. Jadi ini blank edition. Panas anjir. Kok nggak ada yang ngasih tahu sih motor? Lah kan nyala motornya, masa dia kagak panas. Sayang banget ini. Tahu ntar coba Pak Afif bisa kan di bensinin nih. Di bensinin kali ntar hilang, paling pakai pilok itu mah ntar juga hilang disiram bensin. Terus pas dibuka nanti belang gak nih? Belang. Dah, ya gue bodi baru jauh lah tuh. Wih, ini apa ini ya? Oke deh, Bes. Nanti kita update lagi perkembangan selanjutnya ya. Ya, makanya pasang bodi dulu. A few minutes later. Nah, ini udah beres nih, Bes. Restorasi kilat. Kemarin datang ini hari apa ya? Minggu ya? Ini Sabtu ya? Sabtu. Sabtu ya datang ini ya? Sabtu langsung dibongkar, langsung bawa tukang outer, bersih-bersihin. Terus belanja tuh Minggu Sabtu belanja, Selasa udah siap semua, langsung ber. Sekarang hari Rabu udah jadi. Dari bodi, mesin dan saya belanjain dari Minggu sampai Senin. Rasanya tipis-tipis nih sama 53,5. Tipis rasanya beneran enak banget. Dua aja bisa ngacir. Saya pikir nggak seresponsif ini. Padahal semua standar. Cuman emang roller pakai 9 gram. Ya mungkin ini didukung sama roller 9 gram sama badannya 13,5. Jadi emang lebih cepet kan pendelan naiknya. Jadi ringan lah buat naik ke atas gitu. Nah, sisanya semua standar. Dari semua mangkok, ganda, puli, sliding standar. Handle semua standar, mesin juga cuma share doang, karbu standar dan alhamdulillah karbunya berbakat guys, karbunya bisa tanpa perlu ganti garu, masih bisa lah. Sejauh ini di setting juga alhamdulillah aman, normal, terus enak dan bagian luar mah udah cakep ya. Ini udah saya hilangin. Pakai apa? Pakai bensin, pakai pilok dia ngesetnya. Cuman sayangnya ini ya tanggal senjanya nggak ada yang orange guys, barangnya susah banget ya orange. Nah ini udah selayaknya kayak motor standar tinggi lah, spionnya baru, saklar baru, handle rem enak, sebelumnya
udah bengkok nggak jelas. Ini hitung-hitungannya kalau kasar kemarin habis 9 juta sih. Banyak banget ya Allah. Kita main. Semua nih baru, jok baru. Stepnya jadi ganti baru juga guys. Karena yang Mio Sportnya udah jelek. Terus mau dibeliin spare partnya udah susah juga kalau untuk stepnya yang sporty ya. Jadi saya saranin pakai yang smile aja. Udah sih apa lagi ya, paling ban nih. Bannya nggak tahu, mungkin nanti ownernya pas ngambil udah bawa ban atau enggak, nanti pulang dari sini ngambil motor langsung ke toko ban mungkin ya. Jadi nggak tahu ya. Pokoknya kemarin ban itu belum deal mau gimana. Udah sih, apa lagi ya. Oke guys, jadi pokoknya di motor mah enak aja, ngacir lah. Ngacir dengan modal CR52 doang ngacir. Ini nggak ada yang di porting ya, pokoknya benar-benar saya bersihin aja semua headnya. Terus klepnya diganti baru aja, pokoknya peramajan normalnya aja. Cuman CR di up ke OS 52 itu guys. Jadi hitungannya saya mah hampir 115 lah, paling 116. Udah jauh banget bedanya rasanya. Kan baru standar ya, jadi ntar kayak nanya-nanya apa yang diapain Pak Andi, enggak, pokoknya bener-bener modal serto, nggak ada yang dirubah-rubah, nggak ada yang di porting-porting, nggak ada yang racik-racik, saya cuma bersihin senormalnya aja, udah semuanya diganti baru, seher 52 gitu guys. Udah, sisanya mah tinggal bagian kirian aja menyesuaikan. Udah, oke guys, kita coba dikit-dikit lagi lah, ini nggak pakai helm. Tar dulu. Ini gengs, mau dicobain dulu. Oke, cobain lagi. Bensin aman. Kita bonceng. Kita cobain, geng. Ngacir guys, nih berdua loh. Nah iya ini. Gimana kalau sendiri coba? Nah, ini aja ya Bes ya. Sen. Ntar kita bongkar lagi, kita cek lagi. Oh iya. Wah, narik apa sih? Apa nih? Oh iya guys, ngacir. Itu dalam-dalam lagi. Ya karena lagi Ryan ya, jadi nggak saya pol-polin banget ini. Gaspol langsung saya tutup. Jadi biar saya dia paksa banget ngegasnya. Pas udah nyampe lagi. Ya, rapalnya gede banget. Wah, parah banget. Dia narik dia, saya kejengat di belakang. Iya. Oke dah. Karena agak nyala nih. Di kilometernya nggak nyala. Aduh. Nyeruntul aja nih motornya, Bes. Oke guys, jadi kita cobain aja sendiri dah. Biar kelihatan anginnya. Ini kita harus lari, Bes. Ngacir.
video kali ini. Jadi ini buat referensi kalian aja ya, kalau kalian tidak Takut mau, banget dah gue ke gas itu. kalau kalian tidak mau bore up, tapi saya masih takut lah, pertimbangan 53 nih cuma segala macam buat yang orang yang males ya. Ini bisa jadi referensi buat kalian. Modal THR 52 aja itu tenaganya jauh beda. Tapi dengan kondisi sehat ya, semuanya sehat ya, dari CVT sehat, pulinya sehat, maksudnya bagian puli dan CVT sehat lah gitu. Terus karbunya normal, ini enak. Dan ini alhamdulillah karbunya pun benar-benar bakat ya. Ini saya coba tadi butuh gas tuh nggak ada kendala apa-apa, nggak ada nembak-nembak, enak ya lah pokoknya. Tinggal coba jalan jauh aja nih, irit apa enggak. Kadang-kadang karbonio ada yang errornya itu dia boros aja bawaannya, walaupun kondisi di gas normal, di setting gampang ada. Jadi ya itu nggak tahu lah kenapa bisa begitu, cuman namanya karbonio ya ada aja lah kendalanya kalau udah umurnya ada jelas 10 tahun begitu. Nih paling nanti saya infoin counternya one way sih ya. Jadi saya nggak tahu nih, kemarin di boxnya ada one way starter ya, itu KW tempat saya pasangin, cuma suaranya berisik banget, ngising banget lah, karena posisi juga ini one way nya KW dan gear gedenya juga nggak baru. Jadi endingnya saya ganti lagi ke yang lama aja, karena yang lama juga masih normal lah, masih bisa dipasang. Dan ya suaranya masih ngising juga sebenarnya yang bawaannya, cuman nggak separah ketika diganti yang baru yang KW itu. Oke. Jadi Gede banget guys. ya Maaf. teralihkan dia main traktor gede gitu. Ya udah, jadi sudah selesai. Pokoknya untuk bagian luar ownernya itu request pokoknya kayak standar aja. Jadi itu ada yang kecil juga tuh, ada yang kecil. Ada anaknya. Ada yang kecil juga, ada anaknya juga. Gak fokus dia guys, dia ngeliatin ke kiri aja. Jadi pokoknya untuk bagian luarnya ownernya request sesuai kayak standar aja. Endingnya ya kayak spion, grip, handle, ini semua standar. Lampu depan diganti baru. Cuma nih lampu desennya aja nih, bolamnya udah nggak ada, udah susah banget. Paling kalau mau ganti ngeset biar bolamnya oranye lagi. Ini mah kuning ya, cuman ya nggak apa-apa karena sebelumnya warna merah guys. Merahnya LED lagi serem, udah kayak setan, udah kayak mata setan warna merah gitu. Ini apa lagi ya? Udah sih pokoknya. Insya Allah mah ini motor udah enak dibawa jalan. Hai kaki udah jos dari sok depan, sok belakang, mounting, bosing udah kembali normal lagi, ganti baru. Udah, jadi motor ini alhamdulillah cukup banyak lah plusnya, walaupun ada minusnya ya, karena minusnya di motor banyak jajannya. Plusnya kayak karbu nggak perlu jajan, cukup mahal. Terus rasio juga tadi saya coba nggak ngaung guys, ada sih ngaung dikit aja, cuman masih alhamdulillah lah untuk umur di atas 10 tahun ngaungnya dikit banget, berarti cukup terawat juga untuk bagian mesin rasionya ya. Udah selesai sudah video kali ini. Pokoknya ini motor habis banyak, hampir ya 10 juta lewat sih kalau udah sama jasa saya, sama tambah-tambahan tadi ownernya minta tangki step itu lupa nggak serincin sebelumnya. Jadi kata siapa main Mio itu murah. Udah, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.